paham gitu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang inhibitor ya. Ini salah satu teknik lapisan. Cuman nanti beda mekanismenya ya. Kalau kemarin kan galvanis ya, terus apa ini ada reprocessing, terus apa yang di counting, ini tentang galvanis. Kalau jelaskannya kemarin Pak, tentang galvanis sama tentang butir. Ya, oke. Inhibitor. Sebelumnya ini lanjutan dari teknik pelapisan. Yang kedua ada definisi. Nanti kita bahas definisi, mekanisme, ya, aplikasi inhibitor dan jenis inhibitor. Ya. Nanti kita lihat. Oke. Definisi inhibitor. Ya. Nah, sebenarnya kita lihat dulu ini, ya, videonya. Oke. Lanjut ya. Jadi dari video tersebut, kira-kira apa yang kalian tahu tentang inhibitor? Maksudnya apa fungsi dari ini? Coba, yang melindungi tadi ya. Ini
Berarti korosi ada suatu pipa atau baja gitu ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Nanti akan kita bahas ya. Bagaimana mekanisme inhibitornya ya. Jadi kita lihat sebenarnya ada beberapa perbedaan daripada metode yang pernah kita bahas ya. Kayak voting, terus voting paket biasa gitu ya. Terus metode bahas maksudnya ya beda-beda ya. Oke, definisi inhibitor. Ya, kita masuk ke definisi. Jadi inhibitor adalah corrosion inhibitor is a chemical substance when added to corrosive environment reduce the corrosion rate of metals and alloys. Ya. Maksudnya adalah silakan. Oke, jadi corrosion inhibitor is a chemical substance artinya adalah zat kimia, ya. Zat kimia di mana ketika ditambah corrosive environment, ya, ketika ditambah ke lingkungan yang korosif, ya, jadi dia bisa mengurangi laju korosi daripada metal dan atau paduan tersebut, gitu ya. Nah, umumnya inhibitor itu berasal dari jenis organik dan anorganik. Nah, yang mengandung kubu-kubu yang mengirimkan elektron bebas seperti nitrit, kromat, fosfat, urea, tanin, dan aluminat yang bersifat berbahaya bagi kedalaman. Intinya gini, kalau di korosi itu ada berapa reaksi? Di korosi ada reaksi apa ini? Oksidasi dan reduksi. Nah, di antara dua reaksi ini akan dihambat sama inhibitor. Ya. Salah satunya saja, oksidasi dan reduksi. Biasanya kerjanya itu entah dia menutup si lubang-lubang elektron, ya, masuknya lubang elektron masuk ke logam. Yang kedua adalah dia menjadi pelindung, forming field. Cuman nggak sekuat cek ya, gitu ya. Karena dia memang senyawa yang disambungkan ke katalisnya langsung. Jadi tugas utamanya adalah yang pertama itu adalah absorpsi atau sebagai pelindung. Ya. Jadi dia mengabsorpsi CFA-nya dan menempel di bajanya dengan menutupi si lubang-lubang yang resikonya adalah terjadi efeknya akan keluar. Dia menutup. Apa ya, kalau ada lubang-lubang air gitu ya, lubang ini dia nutup gitu, Cuman nggak keseluruhan, dia nutup yang ada celahnya. Nah ini biasanya inhibitor organik. Sedangkan inorganik ya, yang tidak organik itu dia menjadi killer atau sebagai pelindung yang pokok. Biasanya nanti dia akan bantu si oksigennya, sehingga nanti muncul FeOH-nya atau oksidanya. Ya beda ya, jadi mekanismenya beda. Kalau yang organik dia menempel di badannya, ya, sehingga yang elektron yang masuk itu tidak bisa. Kalau sedangkan yang organik, yang tidak organik, dia menjadi pelindung, membuat lapisan oksida di atas substratnya, di atas FeI. Sehingga FeI tadi nggak bisa kemana-mana, pasif. Nah, ini ada gambarnya. Contohnya adalah ini kalau yang organik jambu biji. Ini penelitiannya sih Daniel, ya penelitiannya Daniel jambu biji. Ya. Lalu nanti dikonservo, ya, terus diekstrak, ya, ekstraknya dipakai etanol, terus diuji korosi ya dengan media yang tadi. Misalnya kalau itu NaCl ya, jadi si ekstraknya tadi dicampur dengan NaCl, celupin di badan. Kalau jadi celupin gitu ya, ke ekstrak tadi. Nah, bisa dilihat perbedaan. Yang kiri itu tanpa, ya, yang kanan adalah yang dengan ini ya. Perbedaan jelas ya, karetnya ya. Yang kiri banyak banget gitu ya, karetnya, yang kanan masih terjaga.
Nah, cara kerjanya ya seperti ini, ya bisa kita lihat ya dulu di inhibitor, FE ya. Caranya dia melindungi, ada yang melindungi, ada yang membentuk si lubang, si rongga-rongganya tadi. Ya, itu caranya tadi. Ya. Oke, lanjut ke inhibitor mekanismenya. Ya. Tadi udah tahu ya perbedaannya, jelas ya perbedaan. Kalau yang katolik, anodik, bersama katolik kan sering bahas. Anodik, katolik, ya mereka kan salah satunya yang membentuk katoliknya kan, ada yang membentuk anodiknya. Kalau si inhibitor ini bisa keduanya, bisa si anodiknya ditutup, bisa si katoliknya yang ditutup. Maka hasilnya reaksi oksidasinya maupun reduksinya, atau bisa bersamaan. Sebenarnya inhibitor itu lebih ke apa ya? Lebih ke efek ininya, lingkungannya. Karena memang dia menjualnya itu. Ya. Kalau yang lain kan musik segala macam kan reaksi terhadap alamnya kan itu semua ini ya. Kalau ini kan hanya alam. Gitu. Jadi secara kimia inhibitor itu diabsorb ya pada permukaan logam, dan dengan inhibitor membentuk lapisan pasif yang sangat tipis dengan kombinasi antara inhibitor dan permukaan logam. Ya. Inhibitor akan menghasilkan bentuk lapisan oksida yang protektif di permukaan logam. Nah ini anorganik ya. Jadi yang anorganik itu dia membentuk FeOH ya. Atau dia FeOH. Kalau yang inhibitor yang alami ya. Nah ini contohnya ya, inhibitor protection mechanism pakai daun mangga ya. Sebenarnya daun-daunan itu banyak ini apa ya, kandungannya ya. Kandungannya banyak. Salah satunya adalah polisinerptanin. Ternyata tanin bisa menghambat laju proses di daun mangga. Kemarin pas seminarnya juga ini Pak Dito, wah ini saya belajar ekstrak ya. Ternyata ekstrak itu tidak hanya untuk kesehatan, ya. Ternyata bisa juga mengatasi korupsi. Bahkan kemarin itu ada anak SMA gitu ya, saya lihat video ini, dia pakai ekstrak bawang merah, itu bisa mengatasi korupsi. Dia buat video, katanya videonya bagus banget, ternyata buat anak SMA. Ini kita dengan bawang merah. Daun yang apa yang bisa kalau kita kupas itu kan, bawang itu kan kita kupas dulu kan daun-daunnya. Nah daun ini kulitnya ini yang dipakai, kulit bekas bawang itu dipakai jadi inhibitor. Cuman tantangannya adalah semakin banyak ekstrak itu semakin bagus gitu kan, atau bisa saja titik jenuh gitu, optimal gitu ya. Tantangannya di situ, karena butuh berapa kilo ekstrak. Nah, berarti kan butuh berapa daun aja selembar itu 0, sekian gram ya. Ini butuh sekilo gitu kan, itu butuh berapa daun gitu kan. Nah ini adalah si daun mangga yang dijadiin ekstrak ya. Itu kalau misalnya taninya bereaksi dengan CO12 sehingga membentuk koper tanates atau biasa disebut dengan senyawa kelat. Nah ini yang melindungi si baja, si kopernya. Ini salah satu contoh ya, kalau lihat ya. Jadi si kopernya itu dilindungi dengan si oksidanya tadi. Oksidanya itu tanin ditambah CO12 jadi koper tanates atau senyawa kelat. Senyawa kelat ini yang melindungi lapisan kopernya di atasnya ya. Nih. Jadi ini kopernya ya. Jadi korosi tadi terhambat. Terhambat ya. Maksudnya korosi tadi laginya jadi berkurang ya. Karena menutupi lapisan luar dari si kopernya gitu ya. Dan menjadi senyawa koper. Ya.
Oke, selanjutnya aplikasi inhibitor. Ya. Jadi beberapa sistem di industri yang menyatakan inhibitor itu sangat aplikatif. Ya. Yang pertama digunakan sebagai cooling system. Yang kedua, refinery units, yang ketiga pipeline, ya. Keempat chemicals, ya. Kelima itu oil dan gas production. Yang keenam adalah boilers and water processing. Ya. Studi terakhir di US mengestimasi bahwa permintaan inhibitor itu meningkat 4,1% per tahun, yang sampai USD dolar 2,5 bilion pada 2017. Pada 2012 ya, permintaan sebagai sektor meningkat. Yang pertama 26% di refining petroleum. Udah pernah lihat petroleum? Ya, refining petroleum yang bisa di apa namanya? Industri baja kan? Dan biasanya kan bahan bakarnya kan, ya gitu kan? Nah itu. Terus utilities ya 0,7% industrial production, 5,3 chemicals, 9,5% itu logam, 7,1% itu part and rekas, dan lain-lain. Karena yang ditawarkan adalah yang pertama adalah tadi ya, natural ya. Jadi efek samping dari lapisan itu nggak bisa apa ya, kalau digunakan aja ya. Ada yang luruh. Bahkan saya lihat penelitian sebelumnya ada yang biru di gravel, dia luruh gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dia sudah, kalau cat kan mengelupas jadi senyawa ya, jadi senyawa yang ya, kalau dia yang luruh jadi hilang gitu ya. Nah gitu ya, kembali ke alam dia luruh. Oke, klasifikasi inhibitor ya. Jadi untuk klasifikasi inhibitor itu berasal dari zat kimia sintetis atau natural yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama adalah inhibitor kimia sebagai anorganik ataupun anorganik. Yang kedua mekanismenya bisa sebagai anodik, katodik ataupun campuran. Jadi dia bisa anodiknya bisa direduksi sama dia, bisa dikurangin gitu ya. Katodiknya pun bisa, dia diganggu gitu ya. Ataupun kedua-duanya, anodik katodiknya, dengan membentuk lapisan film tadi, ya, pelindung tadi. Ya. Terus yang ketiga sebagai oksidan atau bukan oksidan. Nah, inhibitor itu bagi dua yang pertama inorganik, yang kedua organik ya. Yang inorganik itu ada anodik dan katodik, sedangkan organik itu adalah substrate. Jadi nanti yang inhibitor organik itu pasti menempel di baja ya. Sekarang banyak penelitian yang inhibitor yang organik ya, daun pepaya, daun mangga, terus ada bawang tadi ya, terus ada daun jambu, banyak ya. Ini kayak kulitnya Pak Komodra tentang komposisi ya, komposisi transaksi segala macam ya. Oke, ini bedanya yang anodik inhibitor sama katodik ya. Walaupun sama-sama inorganik ya, tapi mekanismenya berbeda ya. Kalau misalnya anodik ya, dia menghambat reaksi anodiknya itu membentuk lapisan oksidan ya. Sedangkan kalau dia katodik ya, dia reaksi menerima elektron, dia mereduksi oksigennya gitu. Reduksi oksigennya sehingga inhibitornya menempel di katoda ya, membentuk lapisan NOH2 yang mengarungi masuknya oksigen atau ion H+. Gitu. Bedanya sudah aja ya. Kalau yang anodik dia mengganggu pelepasan ion logamnya. Kalau yang di katodik dia mengganggu reduksi oksigen. Paham ya? Bedanya di sini ya. Jadi katodik gitu ya. Bedanya di sini. Nanti kita lihat kurva ya. Kira-kira anodik, katodik sama organik, kira-kira mana nih? Ya. Bisa jadi pertimbangan kalian nanti kalau mau kuliah kalian gitu ya, bisa menggunakan yang mana? Dan referensi yang ada di buku ya. Saya pakai bukunya lupa dari
Inggris gitu ya. Nah, anodic inhibitor dan katalytic inhibitor ini ada contohnya masing-masing senyawanya. Kalau anodik biasanya pakai nitrat ya, sodium bromat, fosfat, sama hidroksid dan silika. Kalau yang katalytik dia bisa pakai ion magnesium, zinc, niken ya. Sehingga nanti bentuk hidroksida tidak larut seperti magnesium hidroksida, zinc hidroksida dan yang ada di depan, yang di atas di substratnya. Nah ini organik ya. Kalau yang organik ya, jadi kalau yang organik dia bisa bertindak sebagai anodik, katodik maupun bersamaan. Bahkan dia bisa membentuk lapisan forming ya. Contoh korosif organik yaitu isakin, amin, tanin ya. Tanin tadi yang berada di tumbuhan ya. Terus ada karboksil, fosfonat dan benzoat ya. Nah, itu contoh mekanisme yang digambarkan ya. Jadi inhibitor itu dia menempel di logam sehingga menghambat laju dari elektronnya, masuk dari elektron. Nah, molekul inhibitor organik yang telah terproses sempurna dan membentuk lapisan film form. Ya, gitu. Ternyata organik juga bisa dipakai untuk cooling tower, ya, pendingin, di oil field dan pipeline. Ya. Nah ini, inhibitor juga ternyata bisa diukur efisiensinya. Ya. Rumusnya ya, EF ya, atau inhibitor efisiensi sama dengan corrosion rate-nya yang inhibitor yang RI dikurang RO ya, atau R0 ya. Itu adalah corrosion rate of metal without inhibitor. Yang tanpa gitu ya, dibagi dengan yang tanpa dikali dengan 100. Walaupun bagian 100 dikali 100-nya di bawah dia kemarin rumus gitu. Atau rumusnya yang dikali dulu, dibagi dulu baru dikali 100. Sehingga nanti satunya 8. Ya. Nah, ini adalah laju korosi ya. Yang di atas itu anodik ya, sebagai contoh ya. Yang di bawah adalah organik. Nanti jadi berbeda gitu ya. Apa bedanya yang organik sama yang anorganik gitu ya. Nah lihat, bisa lihat kurva ini ya. Nah, kalau yang di anodik itu ketika reaksi katoda terpengaruh, potensial positif bergeser ke nilai yang lebih negatif. Sedangkan yang di inhibitor organik dia laju korosinya ternyata misalnya dia lebih pendek ya, gitu ya, gitu. Nah, masih berhubungan dengan efisiensi inhibitor ya. Efisiensi inhibitor organik tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah struktur kimianya ya. Tadi kan struktur kimianya banyak ya. Ada tanin, ada amin ya, ada benzoat ya. Terus ada tipe dan jumlah ikatan atomnya, kemampuan membentuk kompleks dengan atom-atom dalam isi logam, harusnya dari jenis larutan. Nah ini adalah contoh dari jurnal yang saya ambil. Ini tentang menggunakan ekstrak daun Falcaria vulgaris. Ini bisa digunakan sebagai inhibitor. Hasilnya apa? Lihat yang di bawah. Ini ada gambar SEM ya, atau IDX membandingkan permukaan logam baja ya, yang direndam dalam larutan asam selama 6 jam pada 2 kondisi. Dia pakai 800 ppm. Ini pakai 800 ppm ya. Jadi ppm itu maksudnya perbandingan antara si ekstrak dan si katalis NaCl. Dia pakai NaCl ya. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau kalian menurut kalian apa itu? Perbedaannya gimana? Udah ngambil itu kan, material kan? Bisa baca contoh kita kan? Coba lihat. Bedanya, yang bisa ada nih. Aspak ini mana yang aspak? Ayo, coba. Yang material mana aspak material? Ini
ngerti ya? Kalau nggak bisa kan prosedur ya bos. Permukaannya kok Apa permukaan? Yang A itu ya, yang A itu yang tanpa, ya. Yang B itu dengan. Bedanya apa? kasaran permukaan. Kekasaran permukaan. Yang A gimana berarti? Kalau dia ini dia lebih pola itu halus jelas gitu. Kalau yang A2 ini kan dia sudah halus itu tantangan. Dan tangan itu ya. Kalau A2 itu hijau lebih hijau. Lebih Kalau hijau. A2 itu A1 itu nggak terlalu hijau. Kalau A2 itu hijau. Lebih besar. Karena yang A1 itu kan itu kayak bukit-bukit garis gitu kan. Kalau yang A2 itu lebih hijau lagi. Kalau yang B lebih halus. Iya. Itu kan memakai kan estrada. Caranya lagi, berarti kan berhubungan dengan kekasaran. Iya. Ya, betul ya? Iya. Nah, kalau semakin kasar, berarti semakin Korosi bawah. semakin Kalau kasar itu lebih cepat untuk korosinya Pak daripada yang halus. halus. Benar, karena kenapa kalau kasar? Nanti kita lihat lebih detailnya ya. Yang kasar itu kayak mana bentuknya? Biasanya dipakai STIL. Itu kelihatan jelas. Ini kalau ini kan cuma dengan kasat mata ya, maksudnya walaupun ditembak elektron ya, tapi tetap kita nggak tahu tiga dimensinya kayak mana ya. Ya. Jadi jelas ya, yang A itu yang tanpa, yang B itu dengan. Yang A itu kita lihat permukaannya, dudukannya, itu kayak kasar ya, kasar, banyak gunung-gunungnya gitu ya. Terus sedangkan yang B itu smooth. Ini bukti bahwasannya inhibitor itu ternyata berpengaruh. Ya. Jadi berpengaruh. Tumbuh-tumbuhan bisa menghambat respirator trends. Ya, maksudnya ciptaan Tuhan itu ternyata luar biasa gitu. Ya, tumbuhan bisa menghambat garis korosi. Biasanya kan kita pakai cat ya, yang maksudnya yang mudah lah ya. Ya, skala maksudnya beli di toko ya bisa kan. Karena kalau jembatan segala macam di perpipaan pun ya, kalau kita kunjungan kasih biasanya pakai cat ya. Ternyata ada alternatif lain. Ini kita ya. Nah, ini ya. Ini pakai FM mikrogram ya. Yang di kiri ini dengan FTIR. Ya, tiga dimensinya. Antara yang A dan B tadi. Ya. Kalau yang B itu lebih smooth. Ya kan? Ini yang tadi kita bilang halus-halus tadi ya. Ternyata dia apa namanya lancip-lancip itu sangat apa ya? Sangat banyak, makanya dia kelihatan halus. Sedangkan yang ini kan bolong-bolongnya lebih banyak ya, lebih gede, besar. Makanya tadi pas saat di set itu kelihatan banget. Ini tiga dimensinya. Ya. Kalau yang A terlihat keras, kasar ya, bergelombang ya, penuh dengan puncak-puncak tajam ya, yang menunjukkan korosi yang parah ya, dan ketidakseragaman pada permukaan ombak. Sedangkan yang B itu lebih mulus dengan ketinggian puncak yang lebih rendah. Nah kalau yang kiri ini FTIR nya ya, FTIR ternyata ada OH, ada CH ya, ada molekul CO gitu, CC ya, terus ada CO dan CH ya. Nah ini membuktikan bahwa molekul inhibitor ya benar-benar menempel ya, terabsorpsi dengan baik gitu ya pada permukaan baja tadi gitu ya, selama perendaman dengan lakukan saran. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tentang inhibitor? Ya. Kalau untuk tumbuhan yang tadi itu harus mengandung tanin aja Pak, gimana Pak karakteristik daun yang harus bisa dipakai gitu Pak? Setiap tumbuhan itu berada berapa? Tanin, tadi kan ada banyak. Ada itu. Sedangkan kalau dari daun mangga, daun
apa namanya Felicia tadi itu enggak lagi kan. Intinya di tumbuhan itu memiliki antioksidan. Antioksidan itu yang bisa menghambat itu oksidan itu. Walaupun penelitian itu jarang sekali, kalau kalian lihat di jurnal itu jarang. Tapi saya kemarin lihat video tentang anak SMA gitu ya, di YouTube. Saya ini berbeda, ya. SMA udah tahu ini juga. Kita tahu aja dulu. Jadi SMA tuh sering kita, tapi emang berbeda. Ya, ternyata gitu. Ada lagi kan ya? Bapak? Itu benar Pak. Saya lebih menanyakan dari segi cara kerjanya Pak. Kan tadi kan untuk ini diterima Pak, sebenarnya kan melakukan langsung buat ya, ada Pak. Jadi Pak, saya setelah dilakukan Pak, pada tim itu bagaimana Pak? Di cara kerja Pak, apakah dioleskan ke pipa yang karat atau bagaimana Pak cara kerja Pak? Apakah dioles? Terus itu dijalankan berapa lama Pak? Tentunya kita akan melihat hasilnya. Nah, hasilnya itu bagaimana biar bisa memuaskan? Apakah dia ada seperti pro? Apakah sambil menjadi greener teman? Oke, terus pertanyaannya. Sebetulnya masih bingung ya kenapa inhibitor itu beda dengan yang lain, terutama di mekanisme. Walaupun secara teori sudah paham ya, maksudnya dia itu menghambatnya dari laju reduksi ataupun reduksinya kan. Salah satunya dicegah, diganggu prosesnya. Ya, jadi paham ya. Secara teori seperti itu. Cuman kalau secara visual ya, si ekstraknya tadi yang berubah ekstrak itu dimasukkan ke dalam larutan katalisnya. Kayaknya pipa ya, pipa itu katalisnya biasanya dia mengalirkan air laut misalnya. Nah, jadi si inhibitor itu ditambahin ke dalam larutan. Ya, jadi sehingga tadi menyatu dalam satu larutan. Itu kan disebut dengan ppm, itu ppm, dan itu bisa menghambat itu. Nah, dia mengganggu si NaCl ini supaya tidak merusak si substrat tadi, si pipanya tadi. Kalau dicek kan tinggal cek aja ya, kan tinggal saya punya cek, saya punya pipa, tinggal dicek. Ya, maksudnya tidak bisa. Dia nggak pakai katalisnya, nggak ada. Kalau ini kita campurin dengan katalisnya langsung. Dan juga kalau untuk yang seperti yang Bapak jelaskan sama penelitian yang saya lakukan itu tuh dilakukan untuk skala lab. Tapi untuk pendalaman secara langsung di lingkungan mungkin bisa dilakukan dengan cara mengejakan ataupun misalnya penyemprotan gitu. Nah, sebenarnya kan ini belum masif sebenarnya. Baru tahap percobaan, penelitian. Ya. Karena emang belum masif ya. Yang sudah dimasifkan adalah inhibitor yang inorganik. Itu yang sudah di terutama yang tadi yang mipot tadi yang sudah dimasifkan. Kalau yang organik itu belum. Walaupun penelitiannya sudah banyak ya yang berupaya, memang segala macam banyak juga. Penelitiannya banyak. Cuma belum dimasifkan. Jadi apa namanya? Belum terlihat apa di kehidupan nyata. Untuk pada pengaplikasi kepada pipa itu lebih baik coating atau inhibitor untuk ke depan. Sekarang inhibitor kan masih dalam penelitian saja. Iya. Untuk ke depannya nanti jika inhibitor ini bisa diaplikasikan pada industri. Yang di sana itu Pak. Kita lakukan belakang itu. Ini
bisa dikat. Referensi ini enggak? Oke, lanjut ya. Tadi pertanyaan dari Rafi ya. Kalau untuk pipa itu lebih baik apa namanya? Coating atau ini juga. Oke, kalau yang pipa ya, kalau untuk secara ekonomis dan masih lebih baik ini pakai kain. Cuma kan yang dilihat itu adalah dari efektivitas. Saya lebih efektivitas ini. Ini organik maupun organik. Tapi biasanya dia pakai organik. Dia benar-benar melekat dan keras gitu ya. Beda kalau cat kan tergelus ya, dengan benda asing itu bisa berlengkap. Tapi yang bilang enggak, dia melekat, menempel pada si ini apa namanya, si pipa. Tapi tadi kan membentuk lapisan oksida sendiri dia, secara alami. Kalau cat kan enggak kan, jadi si FA-nya ini pasif gitu loh, jadi diem aja. Sedangkan yang inhibitor dia menarik itu si FA-nya untuk membentuk lapisan oksida. Kayak aluminium kan tanpa dilapisin apa ataupun dicat kan dia bisa melindungi dia sendiri. Dan ini kan kalau kemarin ditanya ya Pak Fajar, kalau paling ini cat deh kayak gitu. Ya benar, cat itu soalnya apa? Paling dari jembatan. Dicat kan paling mudah. Cuman efektivitasnya lebih ke ini. Ini kenapa lagi casan? Ada yang bawa casan Asus gak sih? Ini MSI. Kok gambar itu? Oke, lanjut ya. Ada lagi saya? Cukup? Nah, coba sekarang ya. Ada tugas ya. Kerjakan. Oke. Coba buat kelompok yang main aja ya. Kelompok pas sampai rumah tadi ya. Terus buatlah satu kasus korosi ya, terjadi di sekitar kita. Lalu coba selesaikan dengan salah satu klasifikasi ya. Bisa inhibitor anabolik atau dengan inhibitor organik ya. Kali kita cari jurnal ya. Terus waktu pengertian 30 menit kumpulkan dengan bentuk PDF, nanti seperti submit di Google. Coba sekarang jangan apa Google sekarang kelompok kelompoknya mana? Kelompok satu ayo kumpul kelompok satu ini aja. Dua terus itu berita 3 ini nama ini
Terus 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Dina satu di sini Pak, katanya 2, 3, 4. Saya 5. Ini pas ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ya Pak, dari sini Pak. Ini kan Pak. Ya, minta pengertian Pak. Ya, Kan tidak mau saya Pak. pakai laptop aja. Saya tuh nggak Itu satu. Jadi Jadi kalau ini nggak dibawa. di sini kerja kan? Paling nanti ngambil dari Pak. Nanti ngambil dari satu jurnal. Atau lewat jurnal dulu. Jadi Enggak, maksudnya buat case-nya itu apakah boleh secara umum tapi penerapan dalam jurnal? boleh. ada di Twitter Ada yang bawa itu tuh apa ya? Buat kalau spek ini spek. Nah, ini jawab di enggak inisiatif. Kalau dulu kasusnya minta apa? Tadi kan banyak yang tinggal sini ya, online bisa oil gas industri ya. Kan pakai kain boleh. Tadi jurnal yang berkaitan dengan lain kasusnya tentang apa? Sekarang cari. Oh ini lah. Ini Pak. Enggak. Nggak pilih aja Pak. Siapa ini? Ini cari dulu kasusnya apa? Kira-kira kasusnya apa? Pasti cocoknya dengan ini kalau kira cocok dan ada dari apa kasus ini yang tadi.
tiga dan 03 dan organik itu metodenya Pak? Iya, metode bisa pakai nanti pakai masalahnya kalau pakai AI itu padahal pakai AI itu membantu satu dari kalian tiga empat apa aku belajar pakai AI itu tapi tanya yang lainnya kan 1 tambah 1 tambah 2 kenapa kok bisa 2 sama aja kali 2 dari lalu bilang 2 kan mereka malu kalau sudah pakai 1 chip Bagus sudah Pak. Bagus masuk lagi. Langsung ke poin aja. Bisa kasusnya apa? Kasusnya saya dengan ini kita apa? Kenapa pakai itu? Caranya gimana?
Iya, iya. Buat nama semua ya Pak? Iya. Buat koper juga nggak usah ya?
Kalau kan dari pajak itu ya dua jenisnya. Sekarang banyak juga ini. Kayak yang tadi ini dua. Nanti silakan kumpul di Google Classroom ya. Minggu depan kita presentasi ya. Yang paling ditunggu. Betul sekali Pak. Jadi bagi silakan siapkan pertanyaan yang paling baik. Oke Pak, akan Yang paling bagus. Selamat pagi. Yang paling unik. Silakan ya. Nama Kita mulai Oh, mulai dari jam 9. Oh iya, ada jenisnya. biar agak lama dikit Pak. Besok dari 3 jam sama berarti ya. Oke, cukup ya. Oke, mungkin cukup ya, nanti abisnya absensi ya. Dan nanti absensi. Habis itu jangan lupa ya, di setiap presentasi kan ada ini ya, kerjanya kan di setiap apa namanya, setiap presentasi nanti kan ada itu kan, ada makanan dari kanin bagas, nanti laporannya namanya panduannya ini lokasi itu lebih jelas, soalnya kan gak ada yang jelasnya. Ini memang penting sih ya, apa jadi ada kalau saya tambah isi kali ya, isinya itu yang kalian
bahas itu ya kan di setiap tugas itu kan bapak kasih kan misalnya 1 apa 2 apa 3 4 gitu kan sampai 6 kalau kan nah itu jadi bapak jadi 1 apa Oke Pak. Oke, cukup ya dari ini. Dari ini aja. Jadi ini tadi dikasih coklat. Ada yang oke jelas ya Pak. Ini kita oh oke. Industri itu merupakan kerja pelapis yang digunakan untuk logam, misalnya terjadi konsorsi, kemudian sendiri ataupun organik. Nah, dari sendiri itu melalui absorpsi makanan tani untuk bekerja untuk mencegah kontak langsung antara permukaan logam dengan tinggal dan tanah. Emang ada yang lagi juga. Saya ada yang ingin sama ini dan masuk. Ya, oke. Cukup dari saya. Kalau kemarin juga, oke, jaga kesehatan ya. Dan ini juga ada dalamnya untuk yang kenal aja ya Pak. kemarin ada iya Pak. Nggak ada yang Ada Pak. ada. Ada. Jadi Pak Jokowi juga dulu PH dulu ya. Iya. Kalau bisa ada ini. Ada ya. Nah, saudara kita banyak yang dalam sifat seperti ini. Ada yang aslinya Sumatera Utara? Saya Pak. Sumatera Utara. Aceh? Aceh. Ya, jadi gimana saudara? Bisa? Yang itu yang di Sumatera Barat itu jalan yang pas mau ke itu pesisir itu. Jangan belok, ya itu kan yang turun dari itu kan. Jalan 9 tahun. Ya, segala itu kan. Nanti yang mau ke pesisir kan itu. Iya, mau ke Petarana. Soalnya kampung airnya kampung airnya di pesisir. Kemarin apa? Sepupu ya, itu banget ya. 3 jam. Nggak bisa mana-mana karena itu hancur sekali. Ya. Tapi kalau bisa dibuat oke, itu dari saya. Ya,